Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi ini kita akan mendiskusikan tentang Single Responsibility Principle yang merupakan bagian dari Solid Principles. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu yang pertama menjabarkan latar belakang atau persoalan apa sih yang ingin ditackle melalui Single Responsibility Principle. Yang kedua, Anda diharapkan untuk mampu menjabarkan konsep dasar dari Single Responsibility Principle. Dan yang ketiga, Anda diharapkan untuk mampu mengaplikasikan Single Responsibility Principles dalam upaya mengembangkan solusi yang efektif. Subtopik yang akan kita diskusikan antara lain yang pertama motivation, yang kedua adalah Single Responsibility Principles. Kita akan lihat basic konsepnya. Nah, nanti kita akan menggunakan sebuah case study untuk membantu kita memahami konsep Single Responsibility Principle. Mari kita mulai. Kita mulai dari subtopik yang pertama mengenai motivation dari problems apa sih yang ingin ditackle melalui Single Responsibility Principle ini. Nah, kita akan lihat sebuah case study ya di sini untuk membantu kita memahami problemsnya apa. Nah, sebagai contoh, kita punya sebuah smartphone misalnya, teman-teman punya smartphone ya. Smartphone itu punya banyak fitur ya, beberapa diantaranya sini saya mention, misalnya untuk melakukannya call ya, telepon ya. Misalnya saya mau nelpon teman saya gitu ya, itu pakai handphone bisa lewat smartphone. Kemudian saya bisa membuka web pages ya lewat internet tentu saja. Kemudian saya bisa mengirim message ya, text message, bisa ngirim SMS, atau bisa ngirim misalnya WhatsApp message gitu atau semacamnya ya. Dan banyak fitur yang lain ya, yang tidak dimention di sini ya, tergantung sama secanggih apa sih smartphone ini. Tapi ini saya hanya mention beberapa yang umum saja. Nah, let's say kita akan fokus ke dua feature pertama ya, yaitu meng-create call ya, make phone call, dan yang kedua adalah open web pages, ini tentu lewat internet. Nah, teman-teman bisa bayangkan solusi ini saya deliver dengan sebuah kelas diagram seperti ini ya. Ini simplistik ya, over simplistik, tapi idenya mudah-mudahan teman-teman bisa dapat ya. Di sini ada beberapa bagian yang saya omit, saya sengaja tinggalkan ya. Misalnya di sini saya tidak mention attributes ya, saya juga tidak mention constructors ya. Di sini saya fokus ke behavior saja. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, ada beberapa methods di dalamnya. Dalam kelas diagram ini ya, menjabarkan si smartphone. Ada call, ini public ya. Kemudian ada beberapa protected methods ya, misalnya open connection, kemudian close connection, kemudian ada exchange voice ya. Jadi ketiga protected methods ini digunakan untuk phone call ya, untuk making a phone call. Jadi ketika kita melakukan phone call, yang pertama dilakukan adalah open connection ya, karena jaringan telepon itu sebenarnya ketika kita call dia meng-create dua connection sebenarnya, koneksi dari saya menuju ke tujuan dan dari tujuan menuju saya. Di sini konteksnya adalah satu untuk outgoing voice, jadi saya yang voice dari saya ke teman saya gitu ya, kemudian dari teman saya ke saya, itu dua jalur berbeda, dua jalur yang terpisah. Nah, jadi akan open connections, kemudian setelah selesai ini ya, setelah selesai nanti kita bentuk connection-nya di close. Nah, during phone call, ketika bertelepon, berkomunikasi, ada proses exchange voice ya. Jadi dari saya mentransmit ke teman saya ya, melalui BTS ya, apa namanya itu, transmitter yang disediakan oleh provider, dan demikian juga dari teman saya menuju saya. Nah, jadi itu juga di relay lewat BTS ya. Nah, kemudian kita punya metode browse ya, behavior browse. Kemudian kita punya beberapa
protected methods ya, misalnya di situ ada open HTTP connection, kemudian ada close HTTP connection, kemudian ada make HTTP request, kemudian ada receive HTTP response. Jadi prosesnya adalah kalau kita mau open atau nge-browse sebuah web page ya, sebuah address ya, kita akan terlebih dahulu membuka HTTP connection, kemudian setelah terbuka baru kita kirim request ya, HTTP request, lalu nanti kita akan mendapatkan HTTP response. Nanti kalau sudah selesai kita bisa close connection. Jadi semua metode yang diperlukan untuk melakukan browsing itu sudah ada di sini, sudah ada 4 ini ya. Ini simplistik ya, ingat ya, ini simplistik. Jadi mungkin seharusnya masih ada metode yang lain, tapi saya omit, kita fokus ke yang ini. Saya pikir sudah cukup tergambar. Nah, let's say kita punya challenge nih. Challenge-nya bagaimana jika suatu saat saya ingin menambahkan extra security ke HTTP. Jadi HTTP ini kan tidak request dan responsnya itu tidak di-encrypt ya. Kalau tidak di-encrypt ya semua orang bisa lihat ya, di sepanjang transmisi ya, bisa diintip datanya ya, data yang sedang ditransmisi. Nah, kadang-kadang kita butuh yang di-encrypt ya, yang tersembunyi ya, sehingga tidak ada middleman yang bisa membaca data yang sedang kita transmisikan. Nah, kalau kita mau mengimplementasi feature itu bagaimana caranya? Tentu kita harus mengubah implementasi dari kelas smartphone ya. Kita modify misalnya open HTTP connection-nya kita ubah dalamnya. Demikian juga dengan close ya. Itu kita juga ubah karena kondisinya sudah encrypted ya. Jadi harus ada perubahan di kedua metode ini setidak-tidaknya. Kemudian bagaimana jika saya juga mau nambahin sebuah feature untuk merecord phone call, kan bisa ya. Jadi kita record ketika nanti misalnya kita membutuhkan recording kita, misalnya gitu sebagai bukti sesuatu untuk suatu hal gitu ya. Nah itu bisa kita pakai. Nah kalau kita mau melakukan penambahan feature ya ketika melakukan phone call, itu tentu saya harus memodifikasi setidak-tidaknya metode exchange voice, karena saya harus melakukan suatu mekanisme perekaman gitu ya. Jadi nanti disimpan di local storage ya, di SSD-nya ini ya, handphone ya atau smartphone. Jadi di sini ada dua hal ya. Hal yang pertama adalah ketika saya mau change feature browse ya, dengan menggunakan extra security layer, maka saya ubah si smartphone-nya atau kelas smartphone ini. Kalau saya mau nambahin feature recording untuk phone call, saya juga akan change smartphone ini, kelas implementasi dari kelas ini. Nah, ingat bahwa semakin sering sebuah kelas itu dimodify, ya ditambahin feature atau misalnya diubah behavior-nya, itu maka akan semakin besar probabilitas atau semakin tinggi probabilitas terjadinya pelanggaran ya terhadap desainnya. Jadi ingat bahwa kita ingin menghindari terjadinya derail terhadap initial design vision yang tadinya sudah ada di kelas ini. Tapi karena di sini si kelas ini melakukan dua hal yang distinct ya, dua hal yang berbeda, atau dia punya dua responsibility yang berbeda, yaitu making phone call dan browse suatu page gitu ya, suatu alamat di internet tentu saja, maka kemungkinan terjadinya perubahan itu semakin tinggi ya. Makin banyak yang harus dia tangani, maka makin banyak kemungkinan kelas ini harus diubah. Bayangkan ini masih dua feature aja. Bagaimana dengan kalau si smartphone ini punya feature yang lebih banyak lagi? Misalnya contoh, dia punya SIM switcher misalnya, jadi bisa nge-switch SIM. Jadi dia misalnya dual SIM, kemudian kita bisa nge-switch SIM 1 buat call misalnya, SIM 2 buat browsing atau sebaliknya ya. Bagaimana lagi itu? Bagaimana kalau dia punya feature mengambil gambar ya, misalnya memoto gitu.
bagaimana lagi dengan itu? Jadi semakin banyak fiturnya dan fitur ini semua ditangani sendiri, maka probabilitas smartphone ini akan diubah itu akan semakin tinggi. Ya, semakin mungkin dia derail dari initial desainnya, vision dari initial desainnya, dan makin memungkinkan terjadinya dependensi. Kenapa? Karena mungkin selama untuk melakukan perubahan, untuk menambahkan suatu fitur, mungkin dia harus menggunakan library tambahan terus begitu. Akibatnya apa? Ya makin banyak peluang si kelas smartphone ini menjadi kelas yang busuk ya, yang rotten ya. Jadi itu problemsnya. Ketika dia semakin banyak menangani atau punya semakin banyak feature gitu ya, dan semua ditangani sendiri, maka kesempatan menjadi rotten itu akan semakin tinggi. Ya, padahal kita mau menghindari rotten solution. Nah itu problemsnya. Berikutnya kita akan lihat single responsibility principle, yang bagaimana prinsip ini bisa men-tackle atau menjawab problems tadi ya. Problems di mana sebuah kelas itu punya tendensi lebih sering diubah gitu ya, lebih sering dilakukan modifikasi. Nah, single responsibility principle itu menuntut suatu kelas itu hanya punya exactly satu responsibility. Ketika lebih dari satu responsibility, maka reason untuk berubah atau dimodifikasi itu akan semakin banyak. Padahal semakin banyak reason itu malah semakin jelek ya. Semakin jelek probabilitas kerusakan yang bisa terjadi pada si kelas tersebut. Nah, si single responsibility principle ini berusaha untuk mempersempit ya, bahwa mempersempit peluang perubahan itu terjadi. Ingat, perubahan itu kita tidak bisa hindari. Tapi bagaimana cara mempersempitnya supaya bisa dilokalisir kalau ada problems nanti di masa depan tentu saja. Ya. Nah, jadi si single responsibility principle ini mengharuskan bahwa sebuah kelas itu tidak boleh berubah atau dimodifikasi selain karena single responsibility yang dia ampu. Ya, jadi sebuah kelas hanya boleh punya satu responsibility, sehingga dia cuma punya satu reason untuk change, ya, atau reason untuk modification. Semakin banyak responsibility-nya, maka reason to change-nya akan semakin banyak, dan peluang terjadinya perubahan semakin besar, peluang terjadinya rotten semakin tinggi. Jadi kita mau mereduce sekecil-kecilnya, yaitu satu kelas hanya boleh punya satu responsibility. Ya, tidak mungkin sebuah kelas itu tidak punya responsibility ya. Jadi minimum itu satu dan maksimum satu gitu ya. Jadi dia mempersempit sekali. Oke, nah kita akan lihat apa saja sih indikator dari sebuah kelas itu bisa kita apply single responsibility principle. Pertama adalah teman-teman perhatikan apakah kelas itu melakukan beberapa feature atau beberapa task ya yang irrelevan satu dengan yang lain, yang tidak punya relasi satu dengan yang lain. Kalau teman-teman ingat, misalnya di konsep database ya ada namanya functional dependency ya. Jadi di sebuah entity itu ada functional dependency, di mana apakah sebuah kolom itu memang punya kerekatan dengan kolom-kolom lainnya. Jika dia tidak punya kerekatan dengan kolom-kolom lainnya, maka dia akan diseparate ya, akan dipisahkan ke entity yang lain, ke table yang lain nantinya ya, bentuk fisiknya. Nah, konsepnya sama dengan itu. Jadi ketika sebuah kelas itu melakukan lebih dari satu pekerjaan yang antara pekerjaan yang satu dengan yang lain itu tidak punya hubungan erat ya, maka sebaiknya kedua responsibility ini dipisahkan, sehingga Anda akan punya lebih dari satu kelas, di mana masing-masing kelas akan punya satu responsibility. Kira-kira seperti itu. Apa yang perlu kita lakukan ya? Perlu kita lakukan ketika melihat adanya ciri-ciri seperti tadi di atas ya. Tentu saja teman-teman akan mendistribusikannya. Jadi setelah punya multiple, sudah mengidentifikasi, oh ini lebih dari satu nih,
ada 2 misalnya, atau ada 3 misalnya, 3 responsibilities yang dilakukan oleh sebuah kelas misalnya. Yang bisa teman-teman lakukan adalah ya mendistribusikan. Teman-teman sudah identify, ya distribusikan. Teman-teman pecah ini si kelas ini ya menjadi komponen-komponen yang lebih kecil ya. Yang setiap komponen ini nanti menanggung satu responsibility yang spesifik. Yang kemudian nanti akan teman-teman orkestrasi dalam sebuah kelas ya untuk mengorkestrator ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan lihat solusinya ya. Nah, untuk problem study smartphone ya, tadi kan semua serba ada di smartphone ya, di kelas smartphone. Nah, sekarang saya decompose ya. Saya decompose menjadi, karena tadi cuma ada feature untuk telepon ya, making phone call dengan browsing suatu web page, maka di sini saya akan create dua buah sub components ya. Jadi saya tulis dalam bentuk interface. Ya. Di sebelah kiri ada iPhone, karena di interface saya kasih i depannya, jadi iPhone. Kemudian di sebelah kanan ada iBrowser. Jadi saya punya browser dan saya punya phone ya. Nah, kedua komponen ini nanti bisa diimplementasi dalam bentuk macam-macam ya. Misalnya browser bisa ada Chrome, ada Firefox, ada dan lain-lain gitu ya. Opera gitu ya. Nah, sementara iPhone itu juga bisa macam-macam. Contoh, saya punya phone nanti mesinnya ya yang bisa menggunakan let's say 3G dan 4G misalnya gitu ya. Terus ada yang bisa 3G, 4G, kemudian LTE misalnya. Jadi bisa macam-macam ya, implementasinya, tergantung sama nanti yang ada apa, ya, yang mau kita buat apa. Tapi dari sini, ketika misalnya fitur penambahan layer security mau ditambahkan ke browsing, saya tidak perlu mengubah smartphone. Yang saya ubah adalah si browsernya, gitu ya. Jadi pengubahan terhadap smartphone itu bahkan di sini tidak ada lagi, karena sudah di-decompose dan distribusikan ke komponen yang lain. Setiap komponen itu juga bertanggung jawab pada satu specific responsibility. Misalnya tadi ya, nambahin extra layer security ya, pakai HTTPS misalnya. Itu saya akan implementasikan di browser. Apakah saya akan implementasikan di phone? Tentu tidak. Kenapa? Ya phone nggak ada urusannya dengan HTTPS gitu ya. Maka saya akan punya komponen browser yang exactly punya sebuah responsibility. Dan reason untuk mengubah, memodifikasi si browser ini tentu yang relevan terhadap browsing. Ya, kayak tadi juga misalnya kita mau melakukan perekaman pada saat making phone call misalnya. Ya, perekamannya ada di mana? Ya, tentu ada di komponen phone, ya, tidak ada di komponen browser. Kenapa? Ya, nggak ada hubungannya, gitu ya. Maka si phone ini hanya punya satu responsibility. Apa itu? Ya, tentang phone, semua tentang phone. Telepon itu yang paling utama, tentu saja ya. Nah, jadi dengan demikian, setiap komponen di sini sekarang punya exactly satu responsibility, yaitu si phone punya satu responsibility, si browser punya satu responsibility. Lantas kenapa tetap ada smartphone di sini? Nah, smartphone di sini sebagai agregator ya, sebagai pengumpul functionality. Jadi dia akan punya functionality browser, dia akan punya functionality iPhone, bukan iPhone, phone ya. Jadi dua-duanya ada di dalam smartphone ya. Nanti dalam sini diorkestrasi bagaimana cara penggunaannya. Tapi kalau ada perubahan, di mana dilakukan? Ya tidak mungkin di smartphone, tapi ada di browser atau berada di phone, tergantung sama change yang mau dilakukan. Nah, dengan demikian, dengan mengaplikasikan konsep single responsibility principle, dengan menjamin setiap komponen itu hanya punya exactly satu responsibility, maka dijamin bahwa change yang kemungkinan terjadinya change atau modification itu akan sangat-sangat sempit. Browser tidak akan berubah ketika kita mau nambahin recording functionalities, dan sebaliknya phone tidak akan berubah ketika kita mau nambahin extra layer of security di saat kita nge-browsing. Jadi exactly satu responsibility, exactly one reason
to change atau for modification. Nah, kira-kira idenya seperti itu untuk single responsibility principle. Nah, kita akan lihat principles yang lain di Solid. Oke, sampai ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Thank you, ciao.